在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Selama mereka bersama, Wang Lin telah berbicara dengan Du Tian dan mengetahui bahwa beberapa tahun yang lalu, klan tertinggal abadi mengumpulkan sejumlah besar orang dan langsung memulai serangan mereka di benua Suzaku. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam pertempuran itu. Beberapa dukun dari klan abadi yang ditinggalkan yang sama kuatnya dengan para penggarap Ascendant bertarung dengan Zukwezi dan dua penggarap Ascendant lainnya. Pertempuran ini berlangsung selama 3 tahun dan kemudian klan abadi yang terbengkalai mundur. Mereka mengambil alih negara budidaya peringkat 3 dan memulai pertempuran lambat dengan negara Suzaku. Dalam pertempuran ini, 2 orang unggul di atas segalanya, Liu Mei dan Qian Feng. Liu Mei, dengan kecantikannya yang tiada taraf, telah menarik perhatian semua kultivator pria muda. Tingkat kultivasinya juga sangat tinggi, dia berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Ini membuatnya semakin menarik perhatian. Saat dia muncul, dia benar-benar menekan ketenaran kupu-kupu merah dan menjadi putri surga yang baru. Sepertinya tidak ada lagi yang memperhatikan kupu-kupu merah. Yang membuat semua orang semakin ramai dibicarakan adalah bahwa dia adalah murid pribadi Suzaku saat ini dan kandidat untuk menjadi Suzaku berikutnya. Saat dia muncul, dia menangkap beberapa dukun berdaun 7. Dia bahkan mampu menangkap dukun berdaun 8 yang sekuat kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Alhasil, ketenarannya meroket. Ada satu hal lagi tentang dirinya yang menarik perhatian semua orang. Rumornya seperti ini, dia baik hati dan memiliki hati yang murni namun masih mampu mencapai tingkat kultivasi ini. Dia belum pernah membunuh seseorang seumur hidupnya, bahkan ketika dia bertarung melawan klan abadi yang ditinggalkan, dia hanya menangkap mereka dan tidak membunuh mereka. Dengan semua kualitas baik ini, dia secara alami menarik perhatian semua orang. Setiap kali dia muncul, semua kultivator di sekitarnya dengan hormat mematuhi perintahnya. Bahkan dalam pertempuran di mana mereka ditakdirkan untuk kalah, ketika dia muncul, semua kultivator yang hadir akan mendapatkan kembali kekuatan mereka, dan kemudian memenangkan pertempuran dengan bantuannya. Wanita ini dianggap sebagai salah satu dari kembar jenius generasi ini. Jenius lainnya adalah Qian Feng. Dia sangat tampan dan memiliki penampilan yang bermartabat. Tingkat kultivasinya juga berada pada tahap pertengahan transformasi jiwa. Tidak ada sedikit pun kesombongan pada dirinya dan dia sangat bermoral, adil, dan berwatak lembut. Qian Feng tiba-tiba muncul di tahun kedua serangan klan abadi yang terbengkalai. Saat dia muncul, dia segera membunuh beberapa anggota klan abadi yang terbengkalai dan bertarung dengan Master Junior klan abadi yang terbengkalai. Semua ini segera mengguncang seluruh planet. Pertarungan antara mereka berdua adalah pertarungan antara pemimpin generasi berikutnya dari masing-masing pihak. Meskipun Qian Feng tidak menang dan pertarungan berakhir seri, ketenarannya melambung tinggi. Hanya setelah pertempuran ini semua orang tahu bahwa dia adalah saudara magang senior Liu Mei dan murid Suzaku saat ini. Dia menduduki peringkat kedua di bawah Liu Mei. Selain itu, ia memiliki identitas lain yang menarik perhatian semua orang. Orang ini adalah keturunan Suzaku generasi sebelumnya. Qian Feng seperti bulan yang cerah dalam pertempuran melawan klan abadi yang terbengkalai. Pada akhirnya, dia menandatangani perjanjian dengan Master Junior dari klan abadi yang terbengkalai. Negara Suzaku menyerahkan semua negara budidaya peringkat 3 sehingga klan abadi yang terbengkalai akan menghentikan serangan mereka. Kabut hitam mendekat dari cakrawala dan melahap awan di tengah perjalanan. Kabut hitam itu begitu besar sehingga orang tidak bisa melihat di mana ujungnya. Aura kekuatan tato yang kuat perlahan menyebar. Klan abadi yang ditinggalkan. Mata Du Tian berbinar saat dia menatap awan hitam besar yang datang dari kejauhan dan berkata, dengan nada yang dalam, klan abadi yang terbengkalai telah memulai serangan kedua mereka. Cheng Niu, aku bisa merasakan bahwa seorang dukun sekuat kultivator transformasi jiwa tingkat menengah ada di dalam awan hitam itu. Mengenai apakah ada seorang kultivator Ascendant atau tidak, saya tidak tahu.
Keluarkan sup benderanya dan kami akan menagihnya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia melihat ke awan hitam. Dia mengulurkan tangan, menyebabkan sup bendera 1 miliar jiwa-jiwa muncul. Setelah dia mengambil bendera itu, kabut hitam keluar dan menyelimuti Wang Lin. Du Tian juga mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Dengan lambaian tangan, dia juga membungkus dirinya dengan kabut hitam dan menyerbu menuju awan hitam bersama Wang Lin. Saat mereka melakukan perjalanan, mereka dikelilingi oleh dentuman sonik dan ratapan pecahan jiwa. Gelombang raungan tiba-tiba datang dari awan hitam saat sejumlah besar anggota klan abadi yang terlantar muncul keluar. Pada saat ini, Du Tian dan Wang Lin langsung menyerang awan hitam. Saat anggota klan abadi yang tertinggal hendak menyerang, sebuah teriakan datang dari dalam awan hitam dan anggota klan abadi yang tertinggal berhenti dan membuka sebuah lorong. Seorang pria parubaya berjubah istana tanpa tato di tubuhnya keluar dari awan hitam. Di sampingnya mengikuti seorang lelaki tua bungkuk. Ekspresi lelaki tua itu muram dan dia sesekali batuk beberapa kali. Sekte Pemurnian Jiwa, pria parubaya itu berbisik ketika matanya berbinar. Dia bergerak maju dan memblokir Du Tian dan Wang Lin. Kalian berdua dari Sekte Pemurnian Jiwa, tetap di sini. Pria parubaya itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Ledakan keras terdengar. Hanya dengan gelombang sederhana, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dan menjebak Du Tian dan Wang Lin seperti mereka berada di dalam sangkar. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah. Di bawah kekuatan tak terlihat ini, dia merasakan bahaya yang sangat kuat. Dukun 9 daun, suara Du Tian datang dari dalam bendera jiwa. Namun, bendera jiwa yang mengelilingi Du Tian melepaskan fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian 13 jiwa utama berwarna ungu keemasan turun seperti dewa. Du Tian berteriak, "Serang!" Fragmen jiwa tiba-tiba menjadi gila saat menyerang ke segala arah. Hal ini terutama berlaku untuk 13 fragmen jiwa transformasi jiwa. Semua anggota klan abadi yang ditinggalkan di bawah kekuatan level transformasi jiwa mati hanya dalam satu sentuhan dari 13 fragmen. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia baru saja mencapai tahap 9 daun, jadi dia setara dengan kultivator Ascendant tahap awal. Namun, dia belum pernah melihat kekuatan mengerikan dari bendera 1 miliar jiwa-jiwa. Dia hanya membacanya dalam catatan perang puluhan ribu tahun yang lalu dan tahu bahwa itu adalah senjata yang paling ditakuti oleh klan abadi yang terbengkalai. Sekarang setelah dia melihatnya, ekspresinya menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan awan hitam mundur. Anggota klan abadi yang tertinggal di dalam awan menciptakan celah di tengah. Du Tian tertawa saat dia membawa Wang Lin keluar dari awan hitam dan ke kejauhan. Mu Ye, bawalah anggota klan untuk bertemu dengan Master Junior. Saya akan menguji kekuatan bendera 1 miliar jiwa, perintah pria parubaya itu, sebelum mengejar Du Tian. Orang tua bungkuk itu mengangguk ketika dia memimpin anggota klan untuk mereformasi awan hitam. Setelah selesai, mereka terus bergerak maju. Du Tian terbang menjauh dan tiba-tiba berhenti. Dukun berdaun 9 mengikuti kita. Cheng Niu, perhatikan baik-baik dan lihat mengapa para penggarap Ascendant takut pada bendera 1 miliar jiwa. Saat Du Tian berbicara, dia berbalik untuk menghadapi anggota klan abadi yang terbuang. Pelangi melengkung melintasi langit dan tiba di hadapannya. Itu adalah pria parubaya. Du Tian tidak membuang waktu untuk berbicara. Tangannya membentuk segel dan dia mengeluarkan darah. 500 juta jiwa dan 13 jiwa utama muncul. Langit tiba-tiba menjadi gelap seolah seluruh langit tertutup sesuatu dan bumi menjadi neraka. Ratapan tak berujung dari pecahan jiwa mulai bergema di sekitar mereka. Fragmen jiwa terbang keluar dari bendera jiwa satu persatu, menutupi seluruh area. 13 fragmen jiwa ungu keemasan menatap pria parubaya yang muncul. Perhatikan baik-baik, ini adalah cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. 13 formasi jiwa, Du Tian berteriak saat kabut hitam yang mengelilinginya kembali menjadi bendera setinggi 30 kaki. Lalu dia melambaikannya. 500 juta fragmen jiwa mulai bergerak secara misterius di sekitar 13 jiwa utama dan membentuk formasi besar yang mengelilingi Wang Lin, Du Tian, dan pria parubaya. Bahkan dengan pemahaman Wang Lin tentang formasi,
dia hanya bisa melihat sedikit saja dan tidak bisa mempelajarinya secara detail. Pemurnian jiwa, Du Tian berteriak sambil mengulurkan tangan. Formasi itu tiba-tiba bergetar ketika semua fragmen jiwa mengeluarkan suara yang menyatu. Suara ini seperti mantra. Tak lama kemudian, aura hitam keluar dari tengah pecahan jiwa dan membentuk tangan raksasa. Tangan raksasa ini melakukan hal yang sama yang dilakukan Du Tian, seolah-olah itu adalah avatarnya. Saat Du Tian mengulurkan tangan, sosok putih muncul di sekitar pria parubaya itu. Itu adalah jiwanya. Saat ini, tangan raksasa itu turun. Mata pria parubaya itu berbinar. Dia tidak menggunakan harta apapun saat dia menunjuk ke udara dan mengucapkan satu kata, berhenti. Dengan keras, tangan besar itu tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak. Pria parubaya itu mengulurkan lengannya dan kemudian 5 lampu dengan warna berbeda berkumpul di tangannya. Kawah, kelima lampu itu segera pecah dan membentuk 5 kuali di sekitar pria parubaya itu. Lalu dia bergumam, perbaiki. 5 kuali besar bergetar ketika tato aneh muncul di sekitar mereka. Tato itu berkilat saat berputar di sekitar kuali. 5 kuali besar membentuk 5 pusaran besar di dalam formasi. Aura kuno memenuhi formasi dan kemudian beberapa fragmen jiwa ditarik ke dalam pusaran. Ekspresi Du Tian tetap tenang saat dia berkata, kamu memang dukun berdaun 9, dan kamu memiliki beberapa keahlian. 13 jiwa utama, kumpulkan. Formasi tersebut tiba-tiba berubah lagi ketika 500 juta fragmen jiwa berkumpul menuju 13 jiwa utama, kemudian 13 jiwa utama mulai menjadi padat. 500 juta fragmen jiwa menyatu dengan 13 jiwa utama, memberi mereka masing-masing kekuatan kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Mereka bahkan memiliki energi spiritual surgawi di dalam tubuh mereka. Kali ini ekspresi pria parubaya itu akhirnya berubah. Mata Du Tian dingin saat dia berkata, ini belum selesai. 13 jiwa utama menyatu menjadi satu. 13 jiwa utama tiba-tiba bergerak, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika bayangan setelahnya menghilang, jiwa-jiwa telah menyatu menjadi satu. 500 juta fragmen jiwa dan 13 jiwa utama dimurnikan menjadi satu jiwa. Saat jiwa ini muncul, langit berubah warna. Ascendant, pria parubaya itu menghirup udara dingin. Semua jiwa utama dalam bendera 1 miliar jiwa adalah nenek moyang transformasi jiwa dari sekte pemurnian jiwa. Satu-satunya penyesalan yang mereka semua alami adalah tidak mampu mencapai tahap ascendant. Mereka tidak dapat mencapainya ketika mereka masih hidup, dan keinginan ini semakin kuat setelah kematian mereka. Pada akhirnya, keinginan semua fragmen jiwa memungkinkan mereka untuk menyatu dan menciptakan kekuatan yang cocok dengan seorang kultivator ascendant. Ini bahkan bukan kekuatan penuh dari bendera 1 miliar jiwa-jiwa, hanya sebagian saja. Kekuatan ini cukup untuk melawan para penggarap ascendant tahap awal tetapi tidak sebanding dengan para penggarap ascendant tahap akhir seperti Suzaku saat ini. Yang benar-benar ditakuti oleh Suzaku saat ini adalah kekuatan dari 36 jiwa utama, terutama jiwa keempat. Du Tian menatap pria parubaya itu dan dengan dingin berkata, enyahlah. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Sekte pemurnian jiwaku tidak akan berpartisipasi dalam perang antara kamu dan negara Suzaku. Ekspresi pria parubaya itu sangat gelap dan kemarahan di hatinya semakin besar. Dengan tingkat kultivasinya, jika Du Tian tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa-jiwa, dia bisa dengan mudah membunuh Du Tian. Dia menatap Du Tian sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata, kekuatan seperti ini saja tidak cukup untuk mengancam saya. Mungkinkah bendera 1 miliar jiwa hanya memiliki kekuatan seperti ini? Du Tian tertawa ketika matanya berbinar dan berkata, 10 jiwa utama, muncul. Dia mengibarkan bendera jiwa di tangannya dan kemudian 10 jiwa utama transformasi jiwa terbang keluar. Kali ini pria parubaya itu tersenyum pahit. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa klannya sangat takut dengan bendera 1 miliar jiwa. Pria parubaya itu berkata, karena sekte pemurnian jiwa tidak akan berpartisipasi dalam perang, maka saya akan berbicara mewakili klan abadi yang terbengkalai dan berjanji bahwa kita bahkan tidak akan mengambil satu langkah pun ke dalam sekte pemurnian jiwa. Dengan itu, dia menggenggam tangannya pada Du Tian dan dengan hati-hati pergi.
Du Tian mengibarkan bendera jiwa untuk mengambil semua fragmen jiwa dan segera pergi bersama Wang Lin. Bendera 1 miliar jiwa. Setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, mata Wang Lin dipenuhi dengan gairah. Dunia ini besar, dan dengan bendera itu, dia bisa pergi kemana saja. Dengan arogansi dalam suaranya, Du Tian berkata, ini adalah kekuatan bendera 1 miliar jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa saya. Bagaimana menurutmu? Wang Lin menjawab, sangat kuat. Du Tian tertawa dan berkata, sebenarnya tidak ada cara yang tepat untuk menggunakan bendera jiwa. Misalnya, nenek moyang generasi ke-6 pandai dalam formasi, jadi dia menggunakannya untuk membuat formasi. Saat Du Tian bergegas kembali ke Pilu, dia memberitahu Wang Lin lebih banyak tentang bendera 1 miliar jiwa. Wilayah leluhur generasi ke-10 telah dilahap, jadi dia menggunakan bendera jiwa untuk melahap jiwa guna membuat dirinya lebih kuat melawan musuh. Namun, satu keterampilan yang selalu dimiliki oleh bendera 1 miliar jiwa adalah fusi. Jiwa Ascendant yang Anda lihat diciptakan melalui fusi. Meskipun tidak bisa bertahan selamanya, ia bisa melawan seorang kultivator Ascendant untuk satu dupa waktu. Namun, tidak satu pun dari ini yang merupakan kartu as yang sebenarnya. Apa yang benar-benar dapat mengancam para penggarap Ascendant adalah jiwa utama keempat. Dalam puluhan ribu tahun, jiwa keempat hanya muncul sekali. Ketika itu terjadi, nenek moyang Ascendant tahap awal terakhir sekte saya bertarung bersama dengan Suzaku generasi kedua melawan 4 pembudidaya Ascendant tahap akhir dari planet lain. Meskipun mencuri batu giok surgawi adalah alasan utama mereka keluar, Du Tian juga ingin mengajari Wang Lin tentang bendera 1 miliar jiwa-jiwa, sehingga dia dapat mengendalikannya dengan lebih baik 2 tahun dari sekarang. Du Tian tidak menahan apapun dari Wang Lin, dia memperlakukan Wang Lin seperti murid langsung sejati. Rahasia tentang bendera jiwa ini biasanya hanya diturunkan dari guru ke murid. Meskipun Du Tian dan Wang Lin tidak secara resmi menjadi guru dan murid, hubungan mereka mirip dengan itu. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia bertanya, bersama dengan Suzaku generasi kedua? Du Tian mengangguk. Setelah mengalahkan klan Forsaken Immortal, generasi pertama Suzaku mengorbankan dirinya bersama dengan beberapa penggarap Ascendant tahap akhir untuk menyegel klan Forsaken Immortal. Kemudian dia menunjuk seseorang sebagai Suzaku generasi kedua. Orang ini sangat berbakat dan luar biasa, sangat berbeda dari semua Suzaku masa depan setelahnya. Dia tidak menekan negara budidaya peringkat 5 manapun dan meskipun dia hanya memerintah selama 1000 tahun, dia memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi daripada setiap Suzaku setelahnya. Dikatakan bahwa dia sudah 1 langkah ke dunia setelah Ascendant dan hanya setengah langkah dari langkah berikutnya. Orang ini tidak diragukan lagi adalah ahli nomor 1 dalam sejarah planet Suzaku. Setelah mendengar ini, hati Wang Lin bergetar. Dia memikirkan satu hal yang selalu dikatakan si Tunan, yaitu dia adalah ahli nomor 1 di planet Suzaku. Siapa namanya? Du Tian menggelengkan kepalanya. Sudah terlalu lama bagi seseorang untuk masih mengingat namanya, kami hanya mengingatnya sebagai Suzaku generasi kedua. Mungkin Suzaku saat ini tahu. Wang Lin terus bertanya, apa yang terjadi padanya pada akhirnya? Du Tian perlahan berkata, keberadaannya tidak diketahui. Du Tian menghela nafas dan melanjutkan, dikabarkan bahwa pertempuran melawan para pembudidaya asing itu tidak kalah hebatnya dengan pertempuran melawan roh leluhur klan abadi yang terbengkalai. Pada akhirnya, nenek moyang Sekte Pemurnian Jiwaku bukanlah tandingan, lagi pula, dia hanyalah seorang kultivator Ascendant tahap awal. Dia menggunakan jiwa keempat untuk keluar hidup-hidup dan membunuh salah satu pembudidaya asing. Namun, jiwa keempat mengalami kerusakan parah dan tertidur lelap sejak saat itu. Menurut perhitungan saya, seharusnya sudah hampir pulih sepenuhnya sekarang. Meskipun pertempuran telah dimenangkan, Suzaku generasi kedua diburu oleh para pembudidaya asing dan menghilang. Hati Wang Lin bergetar. Dia ingat ketika si Tunan memberitahunya bahwa dia berperang melawan beberapa petani asing. Akhirnya, tubuhnya dihancurkan oleh mereka, tetapi jiwanya yang baru lahir melarikan diri ke surga menantang Manik, dan kemudian hidupnya terselamatkan. Kebencian si Tunan terhadap orang-orang itu hanya bisa dianggap mengerikan. Menurut cerita Du Tian, nasib Suzaku generasi kedua sangat mirip dengan nasib si Tunan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya berbinar.
Dia punya dendam terhadap Suzaku saat ini. Jika situ terbangun, apakah dia akan membantu Suzaku saat ini? Du Tian memandang Wang Lin dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, dengan perang antara klan abadi yang terabaikan dan negara Suzaku yang sedang berlangsung saat ini, jika Suzaku generasi kedua masih hidup, apakah dia akan membantu Suzaku saat ini? Du Tian tertawa dan menggelengkan kepalanya. Jangan mengandalkan kemungkinan Suzaku generasi kedua masih hidup, tapi jika dia masih hidup, dia tidak akan membantu Suzaku generasi sekarang karena tidak ada hubungan di antara mereka. Suzaku generasi kedua dikabarkan sangat arogan. Jika bukan karena dia berhutang pada Suzaku generasi pertama, dia pasti sudah meninggalkan planet ini untuk mengasah dirinya di tempat lain. Wang Lin mengangguk, matanya berbinar dan dia bertanya, ada berapa generasi Suzaku? Du Tian mendengus dan berkata, Suzaku saat ini adalah generasi ke-14, dan yang paling aku benci. Oke, jangan bicarakan ini lagi. Benua Suzaku dekat. Ayo kita bergegas agar kamu bisa mencapai tahap transformasi jiwa. Dengan itu, Du Tian tiba-tiba mempercepat. Dalam beberapa bulan yang singkat ini, Du Tian membawa Wang Lin melintasi hampir separuh planet ini. Sekarang mereka bisa melihat benua Suzaku muncul di hadapan mereka. Benar, nenek moyang mencatat salah satu dari nama 4 pembudidaya asing. Orang itu berkata bahwa dia berasal dari planet 5 elemen dan dipanggil Naduo asing. Ya, itu seharusnya benar. Setelah kita kembali, aku akan memberimu batu giok beserta catatannya. Tubuh Wang Lin bergetar. Apa yang salah denganmu? Du Tian berbalik ke arah Wang Lin dan menatapnya dengan tatapan bertanya-tanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya telah bertemu Naduo ini. Du Tian terkejut, matanya berbinar dan dia bertanya, kamu sudah bertemu Naduo? Wang Lin memberitahu Du Tian tentang masalah Naduo. Menarik, monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun pasti telah melewati tahap Ascendant dan menyentuh langkah berikutnya. Kalau tidak, mustahil untuk hidup sampai sekarang. Keduanya terbang sangat cepat melintasi langit dan segera tiba di bagian utara benua Suzaku. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menjadi serius. Du Tian tampaknya telah menyadarinya lebih awal, karena dia meraih Wang Lin dan mundur. Layar lampu hijau muncul di tepi benua Suzaku dan menutupi seluruh benua. Formasi Suzaku, ekspresi Du Tian jelek. Formasi Suzaku adalah formasi terkuat di planet ini. Bentuknya bisa besar atau kecil, tapi bila digunakan dengan kekuatan penuh, ia bisa menutupi planet ini untuk melindunginya dari pembudidaya asing atau binatang buas yang hidup di kehampaan. Pada tingkat terkecilnya, ia hanya bisa melindungi satu orang dan menjadi sangat kuat. Sepertinya negara Suzaku sangat bertekad untuk menang melawan klan abadi yang terbengkalai. Jumlah batu roh yang dibutuhkan untuk mengaktifkan formasi Suzaku berada di luar imajinasi dan banyak batu giok surgawi yang diperlukan untuk menggunakan kekuatannya. Hehe, cukup untuk menyamai kultivator Ascendant tahap akhir. Mata Du Tian berbinar dan dia menunjuk ke depan. Untaian gas hitam keluar dari jarinya dan mendarat di layar lampu hijau. Saat gas hitam mendekat, layar lampu hijau bergetar dan membentuk kepalan tangan hijau yang meninju gas hitam tersebut. Setelah ledakan keras, gas hitam menghilang dan tinju kembali ke layar lampu hijau. Du Tian mencibir, bahkan mengandung darah klan iblis raksasa, jadi formasi tersebut memiliki kekuatan garis keturunan klan iblis raksasa. Kamu seharusnya tidak meninggalkan begitu banyak masalah ketika kamu pergi ke klan iblis raksasa. Jika saya pergi sendiri, saya akan membunuh mereka semua untuk mencegah pembalasan di masa depan. Ketika klan abadi yang tertinggal menyerang, murid kedua Suzaku, Qian Feng, pergi ke klan iblis raksasa, membuka segel mereka, dan memindahkan mereka semua ke negara Suzaku. Aku bertanya-tanya mengapa negara Suzaku begitu murah hati, tapi sepertinya mereka mengincar darah klan iblis raksasa. Dengan darah klan iblis raksasa sebanyak ini, formasi ini mengandung kekuatan dari kekuatan garis keturunan mereka. Wang Lin tetap diam. Dengan adanya Cihu di sana, mustahil dia bisa membunuh mereka semua. Mata Du Tian menjadi dingin saat dia menatap formasi Suzaku dan berteriak, formasi Suzaku telah mengelilingi seluruh benua. Harus ada seseorang yang mengendalikan formasi setiap 5.000 km.
Keluarlah untuk orang tua ini atau aku akan membuat pembukaan sebelum klan abadi yang terbengkalai bahkan tiba. Kesabaran orang tua ini ada batasnya. Aku hanya akan memberimu waktu 3 tarikan napas. 2 napas kemudian, sesosok tubuh muncul di dalam layar lampu hijau. Orang ini berambut panjang, mengenakan jubah putih, dan sangat tampan, tetapi dia memancarkan sedikit kejahatan. Secara keseluruhan, dia memberikan pesona misterius. Orang ini tersenyum dan berkata, "Senior, mohon jangan marah. Karena kamu meminta Junior untuk keluar, Junior akan keluar." Du Tian dengan dingin berkata, "Buka formasi." "Seperti yang kamu pesan." Pemuda berwajah jahat itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke layar lampu hijau. Sebuah lubang terbuka dan Du Tian mendengus saat memasuki benua Suzaku. Wang Lin mengikuti dari dekat. Namun, pada saat ini, mata pemuda berwajah jahat itu berbinar dan dia melambaikan tangannya, menyebabkan layar lampu hijau menutup. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia terjebak di luar. "Junior, kamu mendekati kematian." Mata Du Tian menjadi dingin saat dia melihat pemuda yang tampak jahat itu. Orang ini tidak menunjukkan rasa takut saat dia tersenyum lembut dan berkata, "Senior, tolong jangan marah. Saya hanya ingin bertarung dengan sesama kultivator Cheng Niu yang mengguncang seluruh planet." "Cheng Niu, apakah kamu berani bertarung denganku?" Pemuda berwajah jahat itu memandang Wang Lin, yang berada di luar layar lampu hijau. "Siapa kamu?" Wang Lin mengerutkan kening. "Rekan kultivator Cheng Niu, meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, saya tahu banyak tentang Anda." Selir kupu-kupu merah tidak bisa berhenti memikirkanmu. Pemuda berwajah jahat itu tersenyum. "Qian Feng," mata Wang Lin berbinar. Pemuda berpenampilan jahat itu dengan lembut mengangguk dan berkata, "Saya tidak mengira saudara Cheng mengetahui nama saya." Dengan suara dingin, Du Tian berkata, "Cukup. Qian Feng, buka formasi. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Jika kamu tidak membukanya sekarang, kamu akan tinggal di sini selamanya." Qian Feng tertawa. "Senior, saya tidak punya niat buruk. Mungkinkah penerus yang dipilih senior bahkan tidak punya nyali untuk bertarung denganku? Senior dapat yakin, saya tidak akan menggunakan gerakan membunuh apapun, kami hanya akan menghemat." Du Tian mencibir. Dia mengangkat tangannya dan hendak menggunakan mantra ketika Wang Lin berkata, "Oke, aku akan bertarung denganmu." Mata Qian Feng berbinar. Dia tertawa saat dia keluar dari layar lampu hijau. Dia berhenti 10 kaki dari Wang Lin dan tersenyum. "Bagus. Tidak heran saudara Cheng adalah seseorang yang membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa." Wang Lin tidak menyia-nyiakan kata-kata dengan orang ini. Saat Qian Feng keluar, Wang Lin mengeluarkan pedang surgawinya, mengaktifkan energi spiritual surgawinya, dan menebas Qian Feng, mempersingkat kalimatnya. Meskipun ini pertama kalinya Wang Lin bertemu Qian Feng, dia tidak memiliki perasaan baik terhadapnya. Langkah pertama yang dilakukan Wang Lin adalah dengan 120% kekuatannya. Irisan ini bersih dan secepat kilat. Mata Qian Feng menjadi dingin. Dia tidak menggunakan harta apapun tetapi menunjuk ke udara di depannya. Bang! Ledakan keras bergema di langit. Potongan dari Wang Lin ini mengandung energi spiritual surgawi, membuat pedang surgawi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Gerakan ini juga mengandung semua energi spiritual surgawi yang dapat digunakan Wang Lin sekaligus, sehingga kekuatannya sangat mencengangkan. Qian Feng terpaksa mundur 1000 kaki sebelum dia bisa menyingkirkan kekuatan dari pedang surgawi. Ekspresinya tidak lagi tenang, matanya dingin dan bersinar saat dia menatap pedang surgawi Wang Lin. Harta karun surgawi. Jari telunjuk kanannya gemetar saat aliran darah menetes dari ujungnya. Seluruh lengan kanannya juga mati rasa. Qian Feng tidak menyangka Wang Lin akan menyerang dengan kekuatan penuh pada serangan pertama.